Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. BTW channel itu ganti ya namanya. Dari yang sebelumnya kan Puisi Cinta Islam, tetapi sekarang namanya saya rubah jadi Tempat Kita Sharing. Kenapa saya ganti? Nah, ini tuh ada hubungannya dengan teman-teman saya. Tuh teman-teman saya kan lagi ngobrol tuh, bikin channel kayak gini dan ada yang bilang, kalau kita bikin channel tuh nggak harus terkotak dalam satu hal, kita tuh bisa bikin channel yang lebih general kayak gitu ya. Meskipun saya tuh memang niatan awalnya tuh bikin konten yang berkaitan dengan Islam, tetapi saya pikir ada benernya juga ya kayak gitu. Dan saya juga tipe orang yang nggak istilahnya tertutup akan sesuatu, jadi saya pikir kayak memang harus dirubah ke yang lebih general gitu ya. Makanya saya ganti ke Tempat Kita Sharing namanya. Dan ada slogannya ya, Tempat Kita Sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Jadi konten kali ini tuh judulnya itu terkait penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, terutama perbedaannya ya. Jadi saya menangkap keresahan-keresahan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa terutama dalam menyelesaikan tugas akhirnya, terutama skripsi. Jadi skripsi itu seakan-akan menjadi momok gitu ya bagi teman-teman mahasiswa. Apalagi ngomong skripsi aja udah berat, terus kemudian apalagi kalau ngomongin metode apa nih yang kita buat, kita pakai kualitatif atau kuantitatif, mereka tuh semakin riweh dan kayak gimana nih, sudah berat duluan gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menghadapi sesuatu itu kita coba selesaikan sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi kayak yang skripsi ini, kalian mau pilih kualitatif atau kuantitatif itu ya, kalau menurut saya tuh depends on your personality. Jadi kalau kalian itu tipe orang yang suka berhubungan dengan angka-angka, suka sesuatu yang terukur, datanya harus valid, harus didapatkan dari sumber ini dan lain-lain, itu kalian adalah tipe orang kuantitatif. Tapi kalau kalian itu tipe orang yang suka merangkai kata-kata, kalian suka lebih luwes dan lebih bebas untuk menyampaikan sesuatu, nah itu kualitatif akan lebih bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian tuh akan memilih keduanya dengan melakukan mix method. Jadi kualitatif dulu baru kuantitatif. Tapi kayak gitu tuh jarang banget, karena udah milih salah satu aja udah berat gitu kan. Apalagi kalau harus dipaksa melakukan keduanya gitu ya. Oke lah. Sekarang saya mengambil source perbedaan antara kualitatif dan juga kuantitatif itu dari Creswell tahun 1994. Jadi antara perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu sudah banyak dibicarakan dan disampaikan oleh banyak kalangan, banyak pakar. Tetapi saya, seperti channel yang telah saya sebutkan kemarin, kalau kita ingin mendapatkan informasi itu kita harus menelusuri dan tahu core-nya gitu ya, tahu sumbernya dari mana agar informasi yang kita dapatkan valid. Nah, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait penerimaan informasi. Kita tuh harus melakukan cross checking atau tabayun. Jadi jangan sampai kita tuh jadi tipe orang yang ketika sudah mendapatkan informasi A, kita tuh sudah terpatok dengan informasi tersebut dan tidak mau move on dari informasi tersebut, bahwa yang disampaikan oleh A adalah benar. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus memberdayakan konsep tabayun. Jadi kalau kita mendapat informasi dari orang A, kita juga harus cross checking dari orang-orang yang lain, sumber-sumber yang lain, sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Kayak contohnya gini nih, kalau kalian ingin mendapatkan informasi tentang makanan sehat, nah kalian udah mendapatkan informasi tentang makanan sehat itu dari orang A, di mana orang A ini adalah orang yang kalian fans banget. Jadi kalian tuh
apa yang dikatakan orang A itu pasti benar, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi tentang makanan sehat dari orang A, kita tuh harus juga mendapatkan informasi terkait makanan sehat itu dari orang B, orang C, D, E, dan seterusnya. Agar informasi yang kita dapatkan tuh lebih komprehensif atau lebih lengkap, lebih luas, kemudian lebih valid, lebih reliable gitu kan. Saya sudah ngomong terkait valid dan juga reliable. Apa sih valid dan reliable? Kalau secara singkatnya ya, valid itu akurat, benar. Kalau reliable itu berdasarkan pengujian dari waktu ke waktu itu ajek, yang disampaikan tuh benar. Contohnya, kita mendapatkan informasi bahwa makanan sehat adalah kacang pada tahun 2011. Kemudian 6 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, dan seterusnya, itu ternyata informasi itu benar. Nah, itu namanya reliable. Jadi ajek, memang informasi yang kita dapatkan A, ya A terus, kayak gitu. Itu namanya reliable. Oke, langsung kita move ke inti dari konten ini, yakni perbedaan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Buat kalian yang ingin skripsi ya, dimana tadi yang saya sampaikan depend on your personality, jadi kalian tuh lebih suka yang mana gitu ya. Kalau dari Creswell tahun 1994, perbedaan pertama ditinjau dari asumsi ontologi atau nature dari metode itu, dimana nature dari metode kuantitatif itu adalah realitas yang objektif, tunggal, dan terpisah dari peneliti. Jadi nature-nya penelitian kuantitatif itu lebih objektif. Jadi ketika seorang peneliti itu meneliti tentang suatu hal, itu mereka melihatnya itu dari sudut pandang yang terpisah, jadi objektif. Kalau memang kita sebagai peneliti itu tidak terlibat dalam pemikiran kita, asumsi-asumsi kita itu tidak terlibat di dalam hasil penelitian atau proses penelitian. Kalau prosesnya pasti terlibat ya, maksudnya hasil dari penelitian itu tidak terlibat. Tapi kalau kualitatif itu karena sifatnya itu subjektif. Jadi orang yang meneliti itu terkadang ikut atau get into the research. Kita terkadang terlibat, kemudian kayak menggali informasi, sehingga karena kualitatif itu lebih bebas gaya bahasanya ya. Kadang pemikiran kita tuh masuk di dalamnya. Sedangkan kuantitatif tidak seperti itu karena lebih terukur ya. Gitu. Kemudian dari asumsi epistemologis, kalau peneliti itu independen, kalau kuantitatif itu peneliti independen dari yang diteliti. Sedangkan untuk kuantitatif tadi ya, kalau kualitatif itu berinteraksi dengan yang diteliti. Jadi ya kayak tadi ya, objektif dan subjektif kalau dari aspek atau asumsi ontologis. Kalau epistemologisnya itu, kalau si peneliti itu memang terpisah. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kita kan pakai alat atau instrumen pengukuran yang namanya itu questionnaire. Nah, dengan questionnaire itu kita seandainya jumlah sampel kita itu 100 ya. Ya kita buat questionnaire sebanyak 100 dan kita sebarkan 100 tersebut ke sampel kita atau responden kita. Sedangkan di penelitian kualitatif kan tidak. Kan penelitian kualitatif itu antara peneliti dan juga yang diteliti itu kadang terlibat. Makanya itu di dalam penelitian kualitatif salah satu jenisnya itu kan jenis metode pendapatan datanya itu kan ada yang namanya PAR atau Participatory Action Research, di mana si peneliti itu ikut terjun dan terlibat di dalam penelitian tersebut, kemudian bersama-sama dengan objeknya itu berinteraksi. Nah, itulah kenapa kuantitatif dan kualitatif beda ya, karena si peneliti itu ikut di dalam penelitian tersebut kalau yang kualitatif gitu. Kemudian untuk dari asumsi aksiologis itu peran atau nilainya, di mana kuantitatif itu nilainya itu unbiased, jadi free ya, nilainya itu free, terbebas dari asumsi-asumsi atau pandangan pendapat kita. Karena dalam kuantitatif itu kan teorinya sudah jelas, yang kita pakai itu teori apa, terus terstruktur dengan baik. Jadi meskipun ada hasil dari penelitian itu, hasil dari penelitian itu tuh masih kita korelasikan dengan teori yang kita bikin, bukan teori kita bikin, teori yang kita ambil. Jadi contohnya kalau kita itu lagi meneliti tentang pengaruh service excellent atau pelayanan yang maksimal
yang sempurna terhadap kepuasan pelanggan kayak gitu. Nah, kita tuh pakai teori kepuasan pelanggan, kita pakai teori jual beli, di mana teori-teori itu ya membahas tentang banyak sekali poin-poin, dan ketika kita mendapatkan hasil dari penelitian kita, nah hasilnya itu masih kita korelasikan dengan teori-teori tersebut. Jadi memang sangat terikat kalau untuk kuantitatif gitu ya, bisa dibilang terikat. Tetapi untuk kualitatif kan lebih bebas. Jadi karena kita itu get into it, kita menggunakan gaya bahasa yang lebih bebas kayak gitu. Jadi ya akhirnya hasilnya pun bias yang dimaksud itu kadang pemikiran-pemikiran dari peneliti itu terlibat menjadi hasil dari penelitian itu perbedaan dari asumsi aksiologis ya. Kemudian untuk asumsi retorik atau bahasa penelitian, dari ditinjau dari aspek retorik atau bahasa yang digunakan, itu kalau penelitian kuantitatif itu bahasanya lebih formal karena memang terstruktur ya. Jadi kalau struktur umum, kalau seperti pada konten sebelumnya saya akan bilang, kalau penelitian itu memang terstrukturnya. Yang dimaksud terstruktur itu di dalam kuantitatif ini, jadi dimulai dari pengenalan masalah, background dari masalah tersebut. Setelah itu kita menuju kepada step selanjutnya, di mana kita memunculkan teori-teori yang berkorelasi dengan permasalahan tersebut, definisi, terus apa poin-poin yang ada di dalam permasalahan tersebut itu masuk dalam teori-teori atau kajian teori. Setelah kita munculkan kajian teori, step selanjutnya adalah kita menentukan metodologi atau alat analisis yang kita gunakan yang cocok ya, yang cocok untuk meneliti case tersebut. Setelah itu kita proseslah dengan alat analisis yang kita gunakan. Setelah kita proses, kita sajikan. Step selanjutnya adalah kita sajikan data atau informasi terkait apa yang sudah kita teliti. Nah, setelah itu kita menganalisis. Nah, setelah menganalisis kita, step terakhir adalah result. Kemudian result itu bukan step terakhir ya. Step terakhir itu kadang ada juga apa istilahnya itu suggestion atau saran ke depannya, tetapi terkadang itu masuk dalam research ya. Sub dalam resultnya ya. Jadi apa sih hasil akhir dari penelitian kita, terus apa sih hal-hal yang kita concern atau kita advisekan untuk penelitian lebih lanjut kayak gitu. Itu semuanya terstruktur untuk penelitian kuantitatif ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu cenderung lebih informal. Jadi bahasanya tidak bisa dibilang bahwa itu tidak terstruktur karena di dalam penelitian kualitatif juga ada pakem-pakemnya ya. Jadi terstruktur juga gitu loh. Tetapi memang lebih informal dengan gaya bahasa yang lebih bebas. Kalau si kuantitatif, poin selanjutnya itu berdasarkan pada perangkat definisi ya, seperti yang saya bilang tadi, karena dia terstruktur dengan teori-teori juga adanya. Jadi definisinya pun juga harus dijelaskan. Contohnya kalau kita berkaitan dengan purchase intention atau berkaitan dengan psychological human being, atau kita berkaitan dengan hukum atau yang lainnya, itu kita menyajikan teori-teori seperti itu, menyajikan definisi-definisi, dan definisi-definisi itu juga sudah istilahnya sudah ada di dalam teori-teori tersebut. Kita menyajikannya dalam penelitian kuantitatif, tapi it's different from penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu lebih tadi karena terstrukturnya itu tidak terlalu terstruktur, jadi gaya bahasanya bebas kayak gitu-gitu. Jadi ya lebih informal lah kayak gitu. Kemudian untuk kuantitatif, asumsi retorik yang lain poinnya adalah bukan suara perseorangan. Jadi ke kuantitatif itu memang sampel yang kita ambilkan memang lebih banyak, lebih lebar, karena ada istilahnya tuh rumusnya ya, populasi diturunkan jadi sampel kayak gitu. Jadi memang suara itu lebih suara yang representatif terhadap sesuatu kayak gitu. Sedangkan untuk kualitatif itu suara perseorangan atau personal voice. Jadi karena memang kualitatif itu banyak juga yang memakai sistem snowball ya.
sistem snowball yang atau bola salju ya bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan snowball itu kita waktu mendapatkan data itu ada satu orang yang dipercaya adalah source dari data atau informasi yang kita dapatkan. Nah, dari situ contohnya nih, ada penelitian sekarang lagi viral, emak-emak berbicara tentang apa ya yang lagi viral ya, emak-emak berbicara tentang enggak viral deh, yang ya kucing garong gitu ya. Emak-emak berbicara tentang kucing garong. Ada fenomena yang lagi viral nih, seandainya emak-emak berbicara tentang kucing garong lah. Teridentifikasi nih kalau emak-emak yang suka berbicara tentang kucing garong itu dilakukan oleh emak-emak A. Nah, dari emak-emak A ini ternyata dia juga mendapatkan informasi tentang bahwa dia mengutarakan tentang kucing garong itu dari emak-emak B. Emak-emak B ini mendapatkan informasi dari emak-emak C. Emak-emak C mendapatkan informasi dari emak-emak D dan emak-emak E. Nah, kayak gini kan semakin lama semakin banyak data yang dikumpulkan, yang didapatkan. Nah, kayak gini tuh dari yang kecil jadi besar kayak bola salju yang menggelundung ini namanya snowball sampling ya. Kita mendapatkan informasi dari sampel itu dari kecil menjadi banyak. Sifatnya itu memang dari suara-suara perseorangan. Jadi kita lebih identified dari orang itu kayak gitu loh. Kemudian asumsi retorik yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang diterima oleh bahasa kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu diterima atau menggunakan kata-kata bahasa kualitatif. Memang ya gaya bahasa di antara dua metodologi ini tuh berbeda, atau dua approach ini beda. Kalau kuantitatif itu kan cenderungnya itu bahasa-bahasanya itu kayak bahasa-bahasa yang memang lebih formal dan terukur ya, kayak hal ini teridentifikasi seperti ini, variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, variabel X berpengaruh negatif signifikan, nah, dan seperti itu. Kayak memang kuantitatif itu lebih formal bahasanya, tetapi kualitatif kan lebih bebas, karena di dalam penelitian kualitatif itu kan ada berbagai macam jenis ya, kayak grounded theory, kayak phenomenology, hermeneutika sama semiotika. Lah, hal-hal kayak gitu juga beberapa macam kayak gitu loh. Beberapa jenis tentang penelitian kualitatif. Jadi ya memang lebih bebas ya, gaya bahasanya juga berbeda kayak gitu ya. Kemudian asumsi yang terakhir atau yang kelima ya, itu adalah asumsi metodologi. Jadi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif itu, kalau kuantitatif itu prosesnya deduktif. Jadi kita prosesnya itu mengambil atau mengcapture dari teori yang besar, kemudian kita sarikan terhadap permasalahan kita, kemudian kita susun seperti itu. Jadi istilahnya itu kita mengambil sesuatu yang besar terus kita mengkerucut pada permasalahan kita. Tetapi kalau kualitatif itu kita fokus terhadap satu fenomena, terhadap satu hal, kemudian kita melebarkan kayak gitu. Tuh. Kemudian kalau asumsi metodologi itu lebih ke sebab dan akibat atau cause and result kayak gitu. Jadi apa sih sebabnya, kayak tadi tuh customer satisfaction berpengaruh pada niat pembelian, atau sifat A berpengaruh terhadap kejadian B kayak gitu, atau pengaruh pelayanan yang sempurna terhadap kepuasan kita sebagai pelanggan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebab dan akibat. Sedangkan untuk kualitatif itu lebih reciprocal, jadi membentuk hubungan yang timbal balik. Jadi A bisa berpengaruh kepada B, B pun juga bisa berpengaruh kepada A kayak gitu. Jadi timbal balik ya, mutual simultaneously gitu, simultan lah. Jadi itu adalah perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif versi Creswell tahun 1994. Jadi jangan sampai kecil pemikiran teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalian tuh lebih cocok yang mana tipenya, dan itu harus kalian lakukan, jangan ditunda-tunda gitu loh. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman tuh menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas akhir mereka ini, yang akhirnya membuat mereka itu nambah semester, membuat mereka itu jadi down, teman-temannya udah wisuda dan dianya belum atau gimana. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Kita cicil,
cicil sedikit demi sedikit agar tugas wajib akhir kita itu selesai gitu. Dan kita tentukan sesuai atau karakter personality kita. Kita tuh akan lebih nyaman dan cenderung untuk memilih kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Dan mungkin terkadang itu ada teman-teman yang alasannya tuh nggak cocok sama dosennya lah atau seperti apa gitu ya. Nah itu alasan-alasan classy gitu, itu adanya pada diri kita sendiri. Jangan sampai, memang sih ada tipe-tipe dosen tuh yang berbeda-beda, ada yang sifatnya tuh straight, ada yang sifatnya tuh luwes kayak gitu karakternya itu. Tapi ya itu memang challenge ya buat kita. Maksudnya kadang sih saya juga melihat fenomena mereka tuh ganti dosen karena saking tidak cocoknya dengan dosen ya. Ya memang perjalanan kita, tapi jangan sampai kita tuh patah semangat. Kita tuh harus, bagi teman-teman yang sudah lulus nih, jangan sampai maksudnya tidak memotivasi teman-teman yang lain gitu loh. Harus dipacu, ditanyain, kamu tuh sebenarnya tuh suka kayak gimana, kamu tuh suka ngitung-ngitung atau kamu tuh suka yang lebih luas, lebih bebas sehingga bisa memilih kualitatif kayak gitu. Jadi itu depends on yours. Jadi kalian tuh harus benar-benar berusaha kayak gitu. Nah itu adalah sekilas tentang skripsi metodologi kualitatif atau kuantitatif ya teman-teman. Silahkan kalian pilih. Intinya tadi kalau kuantitatif itu lebih cenderung kepada pengukuran, tapi kalau kualitatif itu lebih cenderung pada gaya-gaya bebas dalam meneliti. Kita ingin meneliti secara fenomenologi atau fenomena yang ada kita teliti, kemudian atau etnografi, kita meneliti tentang etnik-etnik, suku-suku atau hal-hal khusus lainnya. Atau tadi ada semiotika yang berkaitan dengan gaya bahasa, sign, simbol dan lainnya. Atau apa tadi yang lainnya, hermeneutika yang kita menafsirkan teks-teks tertentu kayak gitu. Jadi kalau kuantitatif tadi lebih terstruktur tadi ya. Jadi depends on yours. Jadi kalian lebih prefer yang mana, silahkan pilih dan jangan ditunda-tunda. Oke, saya pikir itu ada cukup. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe ya. Oke, saya tutup dulu konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.